Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasang, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Daru Sakai. Channel akan berbagi seputar info kehidupan di Jepang. Oke minasang, kita mau bahas ya salah satu yang kemarin naik lagi ya. Itu masalah pekerjaan di Jepang. Jadi banyak yang mengeluh entah dari orang tua, entah dari pemagangnya itu sendiri, banyak yang mengeluh tentang pekerjaannya. Dan banyak yang mengeluh tentang pekerjaan, katanya kerjaan di Jepang berat, kerjaan di Jepang nggak sesuai dengan kontrak, kerjaan di Jepang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mari kita bahas sama di sini. Yuk kita simak videonya. Oke minasang, kali ini kita mau bahas ya sesuai yang tadi diobrol ini pertama. Jadi kemarin itu banyak yang komentar di kolom komentar di YouTube ya, masalah pekerjaan. Terus kemarin juga ada yang DM katanya malah minta info kaburan. Minta info, Kang minta info kaburan, udah nggak betah katanya kerjanya kayak di sini. Katanya kerjanya berat, kerjanya nggak sesuai kontrak. Terus kemarin juga ada yang komen katanya anaknya itu takut ketinggian, terus minta sarannya kayak gimana gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ada yang kayak gitu ya teman-teman? Pekerjaan yang pertama nih, kerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Nah, saya tekankan sekali lagi konnichiwa, buat kalian semuanya yang lagi belajar bahasa Jepang, terus lagi mau tes, lebih baik kalian tanya dulu tes pekerjaannya seperti apa. Kalau kalian masuk ke LPK-nya LPK yang tampung siswa tanpa ada memberikan keahlian kayak itu, kan di Indonesia juga ada tuh yang khusus buat LPK, kayak LPK Sunda Gaya yang di daerah mana itu ya, Cirebon Indramayu kayak gitu. Ada namanya LPK Sunda Gaya. Nah dia itu khusus buat, dilihat dari postingannya ya, khusus dia buat perancah bangunan kayak gitu, kayak Tobi bikin asiba yang tempat-tempat tinggi lah kayak gitu. Nah kalau kalian memang ada keseriusan dalam bidang tersebut, nah itu cocok buat kalian. Tapi kalau kalian belum pernah bekerja, kalian belum punya pengalaman kerja, terus kalian masuk ke LPK, kalian ditawarin pekerjaan, terus kerjaannya itu Tobi, scaffolding, yang hubungannya dengan barang-barang, angkut barang berat, kemudian lagi tempat-tempat yang tinggi, yang kayak gitu, yang butuh safety-nya bener-bener safety kayak gitu, ya kalian saya rasa nggak cocok. Kenapa saya bilang nggak cocok? Nanti kerjaannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Katanya di Jepang kerjanya enak kayak gini, di konten-konten kok enak, kerjaannya ringan-ringan gitu di pabrik. Nah pekerjaan di Jepang itu sekarang itu yang banyak dibutuhkan itu pekerjaan buat bidang yang kayak gitu, kayak Tobi, scaffolding, pokoknya urusan di Gemba lah. Itu banyak banget itu lowongan pekerjaan. Karena apa? Karena yang pertama banyak yang nggak kuat, banyak yang kabur juga karena pekerjaannya berat, kecuali ya emang basicnya udah di situ. Banyak yang betah karena apa? Karena udah terbiasa. Kalau kalian udah tahu pekerjaan di Tobi itu, sampai kemarin juga ada yang bilang itu pekerjaan impian ya. Kalau kalian tahu gajinya ya, ada yang gede, ada yang kecil juga ada kayak gitu loh ya. Tapi ya itu resikonya, pekerjaannya berat ya itu. Kalau misalkan memang tidak sesuai kontrak, kembali lagi ke bahasanya, kalau memang tidak sesuai kontrak dengan pekerjaan kita di Jepang, dengan kontrak itu berbeda, nah itu urusannya kalian bisa lapornya ke OTIT kayak gitu. Kalau misalkan pekerjaan yang dikontrak itu sama di lapangan pas kerjanya itu berbeda kayak gitu loh. Nah itu bisa dilaporin kalau kayak gitu. Tapi sebelum apa-apa lebih baik kalian disodang dulu tuh, dimusyawarahin dulu ke
KUMI-nya, gimana nih kok nggak sesuai kontrak. Kalau misalkan emang dia biasanya KUMI pasti menyuruh kita untuk bertahan. Karena apa? Karena dia ya punya tanggung jawab ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut udah bayar ke KUMI-nya, udah bayar kita, itu dia kan mendatangkan kita ke Jepang itu kan bayar perusahaan itu sekian puluh juta bayar buat satu orang doang nih. Kalau misalkan kita kabur, kalau misalkan kita pindah, ya perusahaan rugi, ya pasti minta ganti orang kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi makanya ya kemarin juga ada yang ada yang sampai bilang disuruh sabar terus katanya, disuruh sabar mulu dari kemarin juga kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi KUMI juga nggak mau rugi gitu, nggak mau rugi kan, tiap bulan dia nerima bayaran dari perusahaan. Terus lagi perusahaan juga udah masuk uang ke KUMI lebih dari, mungkin per orang itu bisa nyampe 100 juta ada ya teman-teman ya, buat biaya ini itu tetek bengek lah pokoknya. Jadi mereka itu nggak mau rugi ya, bagaimanapun caranya membuat kita terus bertahan di perusahaan tersebut ya. Sabar ya, paling kayak gitu, sabar aja kayak gitu. Nah kalau saya kan pertamanya emang nggak tahu tuh pekerjaannya, ada kerjaan gembanya, cuma yang tahunya itu perakitan listrik jadi Denki Kiki Kumitate. Jadi listriknya itu listrik industri yang berubah dengan elektronika kayak gitu. Emang kalau misalkan hari Senin, Selasa, Jumatnya itu kan 3 harinya di Kojo tuh, di pabrik. Jadi kalau nggak ada ya kerjaannya cuma ngerakit, bikin segiobang, sosabang kayak gitu, panel-panel kontrol kayak gitu. Nah Sabtu Minggunya itu kita ke Gemba, jadi perusahaan jasa lah kayak gitu. Jadi dulu juga mau komplain kayak gimana, emang kerjaannya ya mengharuskan kita ke Gemba kayak gitu, karena kita perusahaan yang memberikan jasa servis kayak gitu ya teman-teman. Jadi emang nggak full di Gemba sih, cuman kalau Sabtu Minggu, kalau hari biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan liburnya Rabu, Kamis tuh. Kalau misalkan Senin, Selasa itu kalau ada pekerjaan di Gemba ke perusahaan lain, biasanya buat masang-masang kabel ada, cuman kalau pas lagi ada proyekan doang ya. Kalau nggak ada proyekan ya udah di Kojo kayak itu, di pabrik. Apain aja, ngerjain apa aja, bersih-bersih gudang lah, bantuin yang di Kojo lah, apalah kayak gitu. Malah kita yang minta kerjaan gitu, ada kerjaan nggak? Kalau misalkan lagi bener-bener hima, bener-bener banyak waktu senggang, malah kita yang minta kerjaan gitu loh. Karena kita juga kalau misalkan di Kojo nggak ngapa-ngapain, bingung gitu loh, kayak orang bego gitu, ngapain ini nggak ada kerjaan. Jadi nggak biasa gitu, pengennya ngerjain apa aja kayak itulah. Mau bersih-bersih juga bersih-bersih ya gitu. Nah itu ya yang untuk yang tidak sesuai dengan kontrak. Terus lagi yang kedua, kasus kemarin takut dengan ketinggian. Nah ini bisa jadi kenapa kok bisa masuk ke perusahaan tersebut, kenapa kok bisa lolos. Ya pasti yang pertama, kalian itu pemula dan kalian itu tidak tahu job tobi itu seperti apa, kalian nggak tahu scaffolding itu seperti apa. Yang penting kalian masuk LPK, yang penting kalian berangkat ke Jepang. Itu jelek teman-teman, saya bilang itu jelek. Karena apa? Sebelum kalian memutuskan masuk ke LPK, sebelum kalian memutuskan memilih job tersebut, kalian harus tahu dulu job di Jepang itu apa aja. Kalian harus cari tahu dulu tuh. Yang pertama, jenis pekerjaannya seperti apa, harus tahu dulu. Jangan sampai kalian main asal masuk, kalian main asal ikutan tes, tahu-taunya kerjaannya berat, tahu-taunya kerjaannya di tempat tinggi. Sampai ada kemarin kasus yang meninggal itu kan dari lantai 7, perempuan lagi kan masuk ke perusahaan di Gemba gitu, kerjaan di Gemba. Emang di Jepang ada Gemba, ada di Jepang juga, cuman ya kayak gitu temen, resiko tempat tinggi kayak gitu. Sampai jatuh dari lantai 7 kan langsung meninggal katanya. Langsung meninggal apa dibawa ke rumah sakit, pokoknya kecelakaan kerja, meninggal kayak gitu. Terus kemarin teman juga yang ada di videonya, yang teman yang di mana Gamagori tuh, jatuh dari lantai 2. Katanya biasanya kan lagi istirahat siang-siang kan, siang-siang musim panas, lagi pusing-pusingnya tuh siang habis istirahat makan gitu kan,
habis istirahat makan, tiduran, bangun, kerja, lanjutin kerja. Pas naik ke atas, pas kebetulan si anjing tai ini, safety belt ini dibuka sama dia ngambil barang, katanya pusing, jatuh dari lantai 2. Untungnya nggak kenapa-kenapa, cuman ya badan remuk lah kayak gitu. Cuman nggak kenapa-kenapa, di ronsen juga nggak terjadi apa-apa, cuman ya resikonya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kerjaan di Gemba itu walaupun cuman rantai rumah 2 lantai, paling tinggi berapa meter sih ya, ada 10 meter mungkin ya paling tinggi. Nah kalau dia kata dari ketinggian 7 meter paling 5 meter gitu jatuhnya, itu gubrak ke bawah kayak gitu. Kalau kerjaan saya malah lebih tinggi lagi kan, pakai, ada yang di atas pabrik kayak gitu kan, ada yang pakai tangga, ada yang pakai kren juga, ada yang pakai parka juga kayak gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum kalian ke Jepang itu memutuskan kalian masuk ke LPK, memilih job, saya sarankan kan harus mengetahui dulu job tersebut. Jangan sampai main ambil aja, main masuk aja, yang penting kalian berangkat. Ya resikonya kalian terima sendiri kayak gitu. Kerjaan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalian ngarepinnya kerjaannya enak kayak itu ya. Terus kerjaan di pabrik kayak gitu, kerjaannya udah itu aja. Cuman kalau saya kerja pabrik gimana ya teman-teman? Saya udah 10 tahun dulu di Indonesia kerjaan di pabrik ya. Jadi udah tau lah kerjaan pabrik kayak gimana. Jadi malah saya nggak mau nyari kerjaan pabrik gitu loh. Karena udah ya 10 tahun di Indonesia kerja pabrik, ngapain ke Jepang kerja pabrik lagi kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah keterimanya di sini bagian perakitan listrik. Kalau di Indonesia mungkin maintenance, kalau di perusahaan saya yang dulu itu maintenance bagiannya. Ya saya juga kayak gitu, maintenance tiap minggu ke Gemba, terus kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan ada trouble baru kita benerin, butuh perbaikan apa-apa kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau magang ke Jepang, terutama magang ya, saya nggak mau ngomongin yang Tokutegino atau yang lainnya. Saya menekankan di sini magang karena saya posisi sekarang magang, yang mau menceritakan kembali lah kepada kalian gimana keluh kesahnya kerjaan di Jepang itu seperti apa loh, kayak gini loh teman-teman ya. Bahkan kemarin ada yang komen, Bang ceritanya vlog-vlognya, videonya itu cuma cerita-cerita aja ya. Gimana teman-teman ya? Katanya nge-vlog buat belanja lah, buat belanja kehidupan. Bukan apa-apa teman-teman, di sini tuh nih kondisinya kayak gini. Ini kan di taman nih. Di balik taman-taman itu masih banyak gunung-gunung. Jadi benar-benar masih perkampungan. Ini juga lagi di taman bermain anak-anak tuh. Jadi benar-benar masih perkampungan banget kayak gitu loh. Jadi ada toko belanja baju kayak gitu, ada toko-toko kayak gitu. Cuman nggak segede yang di kota-kota di sana kayak gitu loh. Kalau di sana kan segala ada gitu, ada Mega Donki, terus lagi ada yang di Nagoya, ada Second Street kayak gitu. Kalau di sini juga mungkin ada, cuman ke daerah lain, tempat lain kayak gitu. Kalau daerah Kameyama sendiri di sini di Pukecho-nya sendiri itu masih ke supermarket aja setengah jam kayak gitu teman-teman. Ini aja ke taman yang ini bisa 15 menit lah, 15 menitan lah jaraknya buat ke taman yang ini. Ada kan taman yang di sono, cuman kan sekalian hari ini mau ngirim uang juga, mau ngirim uang ke Indonesia lah. Alhamdulillah gajian udah turun, jadi ya langsung kirim aja sekalian mumpung lagi libur. Jadi buat teman-teman semuanya, insya Allah lah nanti saya juga insya Allah mau bikin video belanja kayak gitu. Cuman sekarang akomodasi alat-alatnya belum memadai, terus lagi sayanya masih malu-malu kalau di tempat umum ya. Kalian tahu sendiri kalau di Jepang itu kan istilahnya sampai kemarin yang rame itu masalah Jerome Pauline itu kan, masalah budaya di Jepang itu kayak gimana. Orang-orang Jepang itu pokoknya teriak-teriak di sekitar orang Jepang kayak gitu. Bagi orang Jepang itu aneh kayak gitu. Sampai kemarin Jerome dibilangin, kenapa Jerome banyak nggak disukain sama
Kensusei orang-orang yang tinggal di Jepang, selain Kensusei semua orang Indonesia yang tinggal di Jepang lah kayak gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi ya channelnya Jerome bukan channelnya yang nunjukin dia pekerjaan di Jepang kayak gimana, karena Jerome ya belum pernah kerja di Jepang kayak gimana rasanya pekerjaan di Jepang. Walaupun Jerome pernah mungkin kerja part time kayak gitu, tapi kan tidak mewakili semua yang bidang pekerjaan yang ada, bidang pekerjaan yang orang Indonesia datang ke Jepang kerja dengan pekerjaan tersebut kayak gitu loh. Terus lagi kan dia nggak kontrol tuh situasinya kayak gimana di ruang publik di Jepang itu, kayak gimana budaya orang Jepang kayak gimana. Jadi kayak gitu teman-teman, makanya kebanyakan orang-orang nggak suka Jerome itu katanya seperti itu. Jadi tidak mewakili lah, kalau kata orang-orang sebagian orang tidak mewakili pekerja orang Indonesia yang ada di Jepang kayak gitu teman-teman. Nah oke, kembali lagi ke bahasan yang tadi ya teman-teman, masalah pekerjaan di Jepang. Jadi kembali lagi buat kalian semua, saya saranin, omat itu apa ya, jadi mengingatkan terus lah buat kalian semua, lebih baik kalian lama di Indonesia tapi kalian mendapatkan job atau pekerjaan sesuai yang dengan kalian harapkan. Jangan sampai kalian berangkat ke Jepang itu asal-asal berangkat aja. Yang penting berangkat ke Jepang, yang penting mendapat kerja ke Jepang. Gak bisa kayak gitu, nanti ujung-ujungnya ya nyesel. Karena apa? Karena teralami sama teman sendiri ya gitu loh. Baru 2 bulan kerja di Jepang, terus tahu kerjaannya ke sana keliling-keliling Jepang ke Gemba, pengen kabur, pengen pindah kerjaan lah kalau ada mah kayak gitu. Jadi lebih baik kalian lama di Indonesia, lama belajar, kalian pilih job yang sesuai dengan kriteria kalian, pilihan kalian. Jangan main asal ambil aja. Ya kalau main asal ambil ya kayak gitu, ujung-ujungnya kalian gak betah, kalian gak kuat, ujung-ujungnya kabur. Ya kabur juga yang rugi kan ya Kaisa rugi ya, Umi Ai-nya rugi juga, LPK-nya juga rugi, nama LPK-nya jadi buruk gara-gara pengirimin yang siswanya yang nggak bener lah kayak gitu. Baru kayak gitu doang katanya udah kabur kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitu lah, perhatian lah buat semuanya. Jadi bisa memilih-milih lah, bisa memilih-milih job atau bisa memilih-milih pekerjaan yang sesuai lah. Gak apa-apa kalian lama di Indonesia, daripada kalian buru-buru cepat berangkat, kalian datang ke sini cuman buat bikin malu Indonesia doang, bikin malu yang lainnya doang kayak gitu. Ya mendingan kayak gitu, sabar ya, karena sabar itu pantatnya lebar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah dari video ini. Karena saya cuman cerita-cerita doang ya, yang saya alami, yang saya rasakan, saya share ke kalian. Biar apa? Biar kalian nanti datang ke Jepang, biar kalian nanti sebelum berangkat ke Jepang, sebelum kerja ke Jepang, kalian tahu kondisi pekerjaan di Jepang itu seperti apa, kondisi kerja sama orang Jepang itu kayak gimana. Biar kalian tahu, biar kalian paham sebelum kalian ke Jepang. Jangan sampai kalian nanti pas ke Jepang kalian ngerasain bener ya kata Mang Denur katanya kayak gitu, orang Jepang kayak gini, kerjaan Jepang nggak seenak yang dibayangkannya kayak gitu. Jadi ya manfaatnya itu kayak gitu. Jadi saya bukan hanya ngomong-ngomong kayak gitu doang ya. Kalau misalkan kalian pengen cari channel yang buat belanja-belanja, cari barang-barang, mungkin ada channel yang lain lah kayak gitu ya, yang mungkin udah berpengalaman kayak gitu. Kalau saya mah ya, kalau saya mau sharing ya saya sharing kayak gitu loh. Karena apa? Karena penting kayak gitu. Penting sebelum kalian magang ke Jepang. Itu intinya saya mau tekankan di situ. Jadi sebelum kalian berangkat ke Jepang, sebelum kalian berangkat kerja ke Jepang atau magang ke Jepang, hal-hal apa saja yang kalian harus ketahui, itu yang saya tekankan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nyari yang channel buat belanja-belanja hiburan kayak gitu, ya banyak lah channel-channel yang lain yang suara yang sering jalan-jalan, yang punya akomodasi lebih, yang punya
lokasinya lebih gampang gitu buat berkonten, buat jalan-jalan ke sana kemari lah kayak gitu. Kalau di sini susah teman-teman. Jadi kalau kemana-mana udah capek di jalannya, mau ke stasiun aja setengah jam kayak gitu kan, sama kayak ke kayak ke supermarket kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi intinya dari video ini, yang pertama, kalian kalau misalkan kalian pemula harus pinter pilih-pilih job. Kalau kalian tidak punya pengalaman di bidang tersebut, jangan sampai kalian maksain buat milih job tersebut. Harus tahu dulu apa itu pekerjaannya, apa itu job nanti di Jepangnya, terus lagi lokasinya di mana. Kalian harus tahu dulu, jangan sampai nanti pas kalian ke Jepang kalian nyesel kayak gitu loh teman-teman. Jadi buat perhatian aja buat semuanya. Saya nggak menyalahkan job-job tobi atau job scaffolding kayak gitu berat, enggak, banyak kok yang masih kuat-kuat buat ngejalanin di perusahaan tersebut, bahkan ada cewek juga ada. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi buat perhatian aja lah buat semuanya, jangan sampai kita terjebak. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga ke teman atau saudara kalian yang mau berangkat ke Jepang atau yang mau magang ke Jepang atau yang baru mau masuk ke LPK. Dan jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan lagi setiap saya upload video, update video terbaru seputar info kehidupan dan pemagangan di Jepang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mite kureta arigatou gozaimashita. Jamatane. Salam dan sakai. Salam yos.